guys, guys. kembali lagi bersama kami. Saya Nurul Fauziah dan teman saya. Saya Sulistiawati. Baik, kami adalah seorang mahasiswa psikologi. Seperti biasa, kita akan ngobrol-ngobrol santai dan berdiskusi terkait kesehatan mental keluarga dengan tema pentingnya komunikasi dalam keluarga. Jadi, komunikasi ini adalah sebuah rasa proses informasi antara kedua belah pihak antara kedua belah pihak. Keluarga ini merupakan fondasi utama, lingkungan terkecil dari kita sejak kita lahir, sejak kita kecil, kita bertumbuh, kita berkembang. Ya, di dalam keluarga itu ada ayah dan ibu seperti itu. Itu pun ada perannya masing-masing begitu. Terus kenapa sih kok penting banget gitu komunikasi dalam keluarga? Penting banget ya, soalnya kalau kita punya masalah nih, kita kan bisa bercerita ke dalam sebuah keluarga tersebut. Kita itu nanti dapat kayak solusi, saran atau gimana. Kalau kita mau mendam sendiri itu kan bisa menimbulkan stres gitu, kayak beban di pikiran gitu. Nah, bener banget sih, kayak keluarga itu tempatnya aman buat kita gitu gak sih, kayak tempatnya kita pulang gitulah istilahnya. Itu kayak sama halnya dengan teori dari seorang tokoh psikologi yaitu Abraham Maslow. Di situ Abraham Maslow itu menjelaskan terdapat 5 kebutuhan manusia dasar, yang salah satunya yaitu kebutuhan rasa aman. Ya di situ semua orang butuh rasa aman, butuh rasa ingin dilindungi gitu gak sih? Ya. Terus ada gak sih kayak faktor hambatan atau faktor penyebab kenapa sih di keluarga ini kok kurang gitu komunikasinya? Kalau faktor penyebabnya itu kayak terjadinya kerenggangan sebuah komunikasi antara keluarga kedua belah pihak tersebut gitu. Kemudian kayak kurangnya memahami sifat karakter satu sama lain gitu. Mungkin ini sih kayak kurangnya waktu bersama gitu gak sih? Selain itu juga ini kurangnya keterbukaan satu sama lain gitu loh, kurang jujur. Tidak, satu keluarga ini kayak bodoh amat gitu loh, kayak ya udah menjalani kehidupannya masing-masing, tapi kan tidak seperti itu gitu. Terus ini juga kurangnya waktu bersama keluarga gitu. Kayak Iya. keluarga itu kan kayak ada harus dikomunikasikan apa-apa. Kalau keluarganya sibuk sendiri kan kita bisa Ya bener komunikasi banget. sama siapa. Iya, terusnya empati dari keluarga mungkin dari ini sih, dari orang tuanya nih, kayak kurang banget empati sama anaknya, kayak seperti ya udah anaknya dibiarin ngapa aja gitu loh, kayak tidak diperhatikan gitu. Sama halnya kayak sama pasangan gitu, ya udah kayak dia bodoh amat, tapi kan eh, itu yang menimbulkan ketidakharmonisan gitu sih. Terus ini juga konflik yang tidak terselesaikan. Kalau di dalam keluarga konfliknya kalau nggak terselesaikan terus ada muncul konflik baru, itu kan kalau nggak mencari solusi secara bersama-sama, siapa yang menemukan solusinya? Iya sih, bener banget. Terus mungkin juga terdapat dampak yang sangat negatif. Yang pertama yaitu kayak anak ini, atau kalau sudah punya anak atau pasangan ini, kayak merasa kesepian gitu, kayak kesepian karena apa? Karena ya wujudnya ini ada, orangnya ada, tapi tidak dengan perannya begitu sih. Tapi juga seringkali kayak menimbulkan stres, kayak kita tidak bisa mentransfer gitu ya. Ada dampaknya lagi kayak kesulitan memecahkan masalah gitu. Kalau apa-apa dipendam sendiri tanpa adanya solusi kan
jadi beban gitu, kayak nggak ada saran atau masukan solusi gitu untuk memecahkan masalah tersebut. Iya bener banget. Kayak kalau kamu dari kamu sendiri nih, kamu tuh eh, mudah nggak sih berkomunikasi dengan keluargamu gitu? Kalau aku sih mudah ya kalau komunikasi, kalau soalnya aku sering nih kayak bercerita ke ibuku tentang kayak keseharianku, terus kalau ada masalah gitu, terus ibuku ini kayak memberikan solusi ini gimana, terus kayak seperti apa yang harus dilakukan gitu. Kamu suka komunikasi nggak sama keluarga? Iya sih, suka. Mungkin kalau dulunya sih pernah ya, kayak aku pernah kayak jauh dengan keluarga karena waktu itu eh, adalah sebuah konflik. Kayak aku merasa ya biasalah, kayak masih anak-anak gitu, jadi aku kurang mengobrol dengan keluarga, kurang berbicara dengan keluarga. Tapi seiring berjalannya waktu, aku sadar loh, aku ini dari keluarga. Kayak aku kalau ada apa-apa ya pasti kembalinya ke keluarga gitu. Nah, keluarga yang bisa gitu ya menerima gitu. Kalau akhir-akhir ini kayak semenjak kuliah ini, semua apa-apa pasti aku obrolin sih dengan keluarga, apalagi dengan ibuku gitu. Kayak enak aja kalau kita sharing, kalau kita bercerita dengan ibu gitu. Kayak ibu itu kan kayak memberikan solusi, kemudian kayak dukungan gitu, nggak yang menekan kita, terus nggak yang bodoh amat gitu. Gitu. Ya mungkin kalau di keluarga ini ibu lah yang menjadi faktor utama gitu. Kayak ibu ini fondasi utama lah gitu, kayak ibu yang mengajarkan gitu gitu sih. Kayak kita juga akan menjadi orang tua nih, kita kayak akan menjadi seorang ibu, apalagi kita perempuan gitu. Kayak ya udah, kita mulailah belajar dari skala dari sekarang, sebelum kita menjadi orang tua, sebelum kita menjadi seorang ibu gitu. Kayak kita pengen nih anak kita nurut sama kita, ya udah kita mulai dari kita terlebih dahulu gitu. Ya, kita di lingkungan keluarga ini harus menciptakan keluarga yang harmonis gitu gak sih? Terus ini juga kayak welcome gitu, welcome ke anak, ke pasangan gitu, Iya, kayak terbuka lah kalau misalnya kita nanti kan jadi orang tua gitu, iya, aware gitu ke anak. Kalau misalkan anak ada masalah atau kesulitan, mungkin ditanya kayak gini, gimana kesehariannya, sekolahnya, apa ada kesulitan gitu, gimana teman-temannya gitu kan, nanti kan timbul kayak komunikasi itu, jadi anak merasa kayak nyaman, aman. baik. Bener banget sih, tapi di sini juga bukan peran seorang ibu aja, tapi peran seorang ayah juga sangat dibutuhkan gitu. Kayak ayah nih, boleh ayah bertindak tegas, boleh ayah bertindak, tapi ayah ini juga harus bisa mendengarkan anak, harus kayak bisa menerima apa itu namanya, harus bisa menerima pendapat anak gitu, jangan langsung menghakimi gitu gak sih ya. Bukan ayah itu bukan hanya bekerja aja, tapi juga ayah juga harus ada nih perannya sebagai orang tua terhadap anak. Selain itu juga ayah atau pasangan nih gitu juga harus bisa berkomunikasi dengan istri, dengan anak. Meskipun kalau di sela-sela sibuk itu kan harus ada kayak waktu bersama, me time gitu. Ya, kita itu kayak harus bisa menghargai satu sama lain sih gitu, harus bisa terbuka satu sama lain gitu. Menghargai pendapatnya juga gitu kan. Iya benar banget. Terus mungkin dari kamu nih,
eh, cara atau bagaimana sih kita ini eh, agar komunikasi dalam keluarga ini efektif gitu. Yang pertama itu harus terbuka sih, utamanya terbuka dan jujur dalam keluarga. Kalau kita terbuka dan jujur, nantinya kan bisa menimbulkan harmonis gitu dalam suatu keluarga. Terus kemudian kayak menanyakan pendapat satu sama lain, jangan diainin sendiri kayak gitu sih. Ya, Menurutmu apa? iya sih, bener banget itu. Kayak mungkin tips lain ya dari aku sendiri itu kayak ya tadi sih kita harus apa ini namanya, kita harus bisa meluangkan waktu, harus bisa me time gitu. Kayak ini juga kayak ya udah biasanya tuh sekarang kan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi gitu ya, itu kayak kita udah nih ngumpul satu keluarga, tapi di situ diam-diam aja, tidak berbicara sama sekali itu karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing gitu. Kalau me time juga kita juga harus ya udah kita fokus, kita bicara, kita komunikasi gitu. Gitu sih. Terus ini juga sih kayak empatinya itu loh, berlatih empati yang tinggi, kayak jangan bodo amat, jangan kayak acuh gitu dengan sebuah keluarga. Bener banget sih. Terus juga ini sih kita bisa menunjukkan rasa kasih sayang kita, kayak aku sayang loh sama kamu gitu, kayak ya udah kita kayak dipeluk, kayak kita disayang-sayang gitulah. Terus menggunakan bahasa tubuh yang positif kayak senyuman, kontak mata gitu, kalau ramah gitu kan, nanti anak kan juga kayak merasa nyaman gitu kalau kita komunikasi gitu. Bener banget guys, mungkin itu dari kita berdua. Sebelum kita tutup, kita rangkum terlebih dahulu ya, apa sih pentingnya komunikasi dalam keluarga, biar nanti kalian kalau melihat ini paham gitu ya, biar gak kemana-mana nih arahnya. Jadi, pentingnya komunikasi dalam keluarga ini akan kita ini merasa aman, kita merasa nyaman gitu, karena kita bisa menyampaikan apa yang ada dalam hati kita. Kayak kalau kita ada masalah nih, kita ini bisa mentransfer, kayak kita bisa bercerita dengan orang tua, tapi bukan hanya masalahnya aja atau konfliknya aja, tapi kita ini bisa bercerita kayak kesenangan kita setiap hari. Selain itu kalau kita kurang berkomunikasi dengan keluarga, ini juga dapat berdampak yang negatif guys. Kayak kita sering merasa kesepian, karena apa, karena yang kayak kita merasa terabaikan gitu. Terus kayak kesulitan memecahkan masalah gitu. Iya, kalau kita bisa nih bercerita dengan orang tua, dengan pasangan, kayak kita ini akan dapat solusi gitu ya. Kita mencari solusi bareng-bareng gitu. Terus kayak dipikir sendiri kayak beban gitu kan, bisa stres nanti kalau gitu. Iya sih, bener banget. Itu sih guys dari kita. Terima kasih.